Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Ini ngajinya ngirit malam ini ya. Belum pada datang kalian capek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampai pada awal-awal membahas tentang keutamaan doa. Di bahwa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita untuk berdoa. Jadi ketika orang itu tidak mau berdoa, maka malaikat akan mencap dia sebagai orang yang rugi. Ya. Kata malaikat, istaghnaita anillahi ta'ala, malaka indallahi hajah. Kamu merasakan tidak butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang kamu kerjakan tidak penting. Doa ya, katakan doa muhtinya ibadah. Jadi inti daripada ibadah itu adalah doa. Jadi kenapa dikatakan doa adalah intisari ibadah? Itu punya dua sisi yang menjadikan alasan bahwa doa itu adalah intisari ibadah. Pertama karena doa itu imtisalu amrillah. Doa itu melaksanakan perintahnya Allah. Jadi manakala perintah Allah dilakukan, itu adalah ibadah. Dan itu jauh lebih baik daripada kita melakukan tapi Allah tidak. Ada kisah sejarah dulu ketika Sayyidina Jibril alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa indahnya, sedemikian rupa perkasanya. Jadi Jibril itu kalau satu helai daripada bulu sayapnya itu ditutupkan ke dunia ini ya, tutup semua ini, dunia ini gelap karena ketutupan oleh satu helai bulu dari sayapnya Jibril. Nah, Jibril bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah ada makhluk yang lebih perkasa daripada saya? Apakah ada makhluk yang lebih indah daripada saya, lebih baik daripada saya? Nah, dijawab tidak ada. Maka karena Jibril merasa bersyukur atas penciptaannya yang seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Jibril melaksanakan ibadah sholat ya, sholatnya ya bukan seperti sholat kita mungkin. Melaksanakan sholat sebagai bentuk syukurnya sebanyak 2 rakaat. Yang setiap rakaatnya kira-kira panjangnya itu sekitar 20.000 tahun. Kemudian Allah senang dengan perilaku Jibril seperti itu karena bentuk syukurnya dia kepada penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa akan ada nanti di akhir zaman nabi dan umatnya. Itu yang andaikan mereka hanya melaksanakan sebentar saja sholat ya, 1 rakaat sebentar saja, tidak sampai ribuan tahun atau puluhan tahun, setahun aja nggak pernah ya. Apalagi nanti ketika masuk musim Ramadan kita tarawih itu bisa patas. Nanti ada info itu dulu yang viral itu 23 rakaat 7 menit. Nah, itu patas sekali itu. Sopirnya hebat. Nah, Jibril yang melaksanakan ibadah sholat sebanyak 1 rakaat saja yang panjangnya 20.000 rakaat 20.000 tahun itu kalah. Lebih Allah sukai nanti umat akhir zaman, umatnya Muhammad SAW yang hanya melaksanakan sholat
satu rakaatnya saja cuma sebentar sesaat. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh Jibril itu tanpa perintah. Jadi karena wujud syukurnya Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan seperti itu. Tapi ketika umat akhir zaman, umat Rasulullah Muhammad SAW itu melaksanakan yang hanya sekejap saja, jam bahkan ya kita itu lebih tadi. Kenapa? Karena Allah perintah bagi umat Muhammad. Allah merasa lebih mencintai dibandingkan dengan yang dilaksanakan tapi tidak Allah perintah. Karena itu menjadi mukhul ibadah. Kenapa? Karena satu, bahwa doa itu adalah pelaksanaan dari perintah Allah Subhanahu dalam Al-Quran, ud'uni, berdoalah kalian kepada aku, itu dasar. Jadi kita berdoa kepada Allah, satu, beribadah karena melaksanakan perintah Allah. Bahwa mukhul ibadah. Wasani anahu idza ra'a najahal umur minallahi ta'ala. Yang kedua, ketika kita selesai melaksanakan tugas, melaksanakan perintah, atau ketika kita sudah menghadapi kesuksesan, yang sukses itu juga dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan timbul, oh karena tadi diawali dengan berdoa, kita punya kesimpulan bahwa Allah Ta'ala mengabulkan doa kita. Maksudnya harapan kita kepada saya ini adalah menghindarkan diri dari kesyirikan. Yang pertama tadi itu murni karena mendapat perintah Allah. Yang kedua tadi adalah murni menghindarkan kesyirikan alias tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya dikatakan bahwa dalam berdoa itu ada tata caranya, adab-adabnya. Oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dikatakan wal adabu fit du'a an wa yahmadullah ta'ala. Kedua tangan kita ya, kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk simbol permintaan. Ada orang yang minta-minta itu kan tangannya gini minta, tapi meminta itu tangannya ya naik. Kita yang tadinya di bawah, di atas bawah, nah kita angkat, membanjangkan tangan kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang yang minta kepada orang yang dia inginkan untuk dipinta. Ya seperti itu, meminta ya seperti itu. Kemudian yang berikutnya wa yahmadullah taala, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adab yang pertama tangan diangkat, kemudian kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, biasanya itu ya. Wa yukafi'u mazidah dan seterusnya. Wa yusolli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad dan para keluarganya. Itu adabnya. Ya, jangan lupa itu adabnya. Yang pertama tahmid, yang kedua yang pertama angkat tangan, yang kedua tahmid, yang ketiga membaca sholawat atas Nabi, baru kemudian summa yas'ala hajatah, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan hajatnya. Dikabulkan hajatnya. Wala yandura ila sama'i fi hali du'aihi, dan perhatikan jangan suka menengadah ke atas ketika kita berdoa, itu dilarang, makruh ya. Dilarang dangak-dangak memandang ke atas.
pada saat dia berdoa. Wa idza faragha masaha yadayhi ala wajhihi. Kalau sudah selesai berdoa, usapkanlah kedua telapak tangannya di wajahnya. Itu adab. Lama ruwi'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala salu Allah bibutuni akfikum. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan, salullaha bibutuni akfikum. Mintalah kalian kepada Allah dengan batin epek-epek. Maksudnya telapak tangan kalian ini minta kepada Allah. Jadi disyariatkan untuk menengadahkan tangan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang makruh itu menengadahkan wajah kita ke atas. Qala sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala yuhibbul malihin fid du'a ay al mulazimina lahu bi ikhlasin wa sidqi niyatin rawahul hakim wa ibn ati wal baihaqi an Aisyah. Dalam sabdanya yang lain Rasulullah SAW mengatakan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya mencintai orang-orang yang memulazamahkan doa. Mulazamah, mulahin itu di dalam doa itu artinya mulazamah dengan keikhlasan hatinya. Berdoa itu ikhlas, tidak terburu-buru. Kadang kita karena produk-produk milenial, produk instan itu kepengen cepat sedikit-sedikit akan minta dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal harus sabar. Jadi yang pertama itu yakin, yang kedua sabar. Sallallahu bibuduni akfikum. Minta kepada Allah menengadahkan tangan kita, mengangkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang Allah cintai yaitu doa ketika kita hadirkan hati kita dengan ikhlas. Ikhlas itu memurnikan, khalasa itu murni, memurnikan hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi ibadah. Wasid kiniyati, dan dengan niat yang benar. Niat yang benar ya. Berdoa itu diniati dengan niat benar. Minta anak-anaknya anak soleh. Kenapa? Karena kalau anaknya soleh-solehah nanti bisa ikut syiar agamanya Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi perpanjangan amaliyah kita nanti di akhirat. Karena apa-apa yang dilaksanakan anak kita, manakala dia soleh, nyambung pahalanya kepada kita. Sebagaimana sebuah riwayat dalam sebuah hadis yang sahih, idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salas. Kalau manusia meninggal, maka putuslah semua amalannya kecuali 3 hal. Salah satunya ya waladin solihin yad'ulah, anak yang soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Makanya kita berupaya mengenalkan kita kepada agama. Dengan cara apa? Biasanya dipondokkan anak. Kok punya anak itu sudah mau mondok, itu ayam, dia nanti akan kenal dengan agama. Kenal dengan agama, otomatis kenal Tuhannya, otomatis dia akan menjadi anak soleh, berbahagia di akhirat nanti. Jangan lepas. Bahaya itu kalau anak dilepas nanti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akramu 'ala Allah taala minad du'a. Nabi menyampaikan tidaklah ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah ya, kecuali dibandingkan dengan doa. Kenapa doa itu menjadi sesuatu yang paling Allah muliakan dibandingkan dengan ibadah lain? Lidilalatihi ala tirafid da'i bil ajzi wal iftiqar ila rabbih. Karena dengan berdoa itu menjadi tanda, menjadi petunjuk, menjadi alamat bahwa orang yang berdoa itu dia masih mengakui kehambaannya kepada Allah. Hamba itu pasti punya sifat lemah, pasti punya sifat butuh kepada Tuhannya. Coba
kita kerja, kita nggak digaji, nggak dibayar, nggak kasih bonus misalkan, kedumel karena kita butuh. Beda dengan yang tidak butuh, jadi kerja sebagai bentuk ekspresi eksistensi diri dia. Atau yang seperti itu karena dia sudah bebas finansial. Nah, doa menjadi utama manakala doa itu menjadi tanda bagi seorang hamba bahwa dia itu lemah dan dia butuh kepada campur tangan Tuhannya. Wadhili wal ingkar, dan dengan doa itu menjadi pertanda bahwa kita itu hina. Ya, kita mengingkari bahwa kita itu makhluk yang sombong, hina. Jadi dengan doa itu punya makna seperti itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ta'ala min fadlih. Kita diperintah oleh Rasul sallallahu ta'ala, mintalah kalian kepada Allah Ta'ala min fadli, dari karunia-Nya. Karunia-Nya ya ini. Karena kalau kita menggantungkan diri kita, rezeki kita kepada seseorang, ya siap-siap kita nanti kejeglong-jeglong nanti ya dalam perjalanan hidup kita. Kita mengeluhkan backup kita, backingan kita siapa, pejabat siapa. Itu kalau dia sudah masanya pensiun, ya pensiun, kita nggak bisa membackup kita, bahaya juga. Nah, doa itu menjadi backup kita bahwa backingan kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innahu ta'ala yuhibbu an yus'al, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala paling cinta, paling suka ketika dia diminta. Wa afdhalul ibadah intidharul farji. Qala sallallahu alaihi wasallam, ta'ala ya abdi ana inda dhannik. Dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, wahai hambaku, aku ada pada persangkaan. Kalau kita minta baik, ya Allah kasih baik. Allah Maha mengabulkan, ya kita kabulkan. Maka kalau kita doa, yakin betul, sidqi niatih, betul niatnya itu benar-benar percaya betul kita kepada pengabulannya Allah. Kita cerita ya, dulu ketika mau punya anak, saya minta anak laki dulu, ya, maksa ya, karena yakin Allah mengabulkan. Alhamdulillah dapat laki dulu. Yang kedua ya harus cewek, maksa kepada Allah, ya Allah saya minta cewek. Ya alhamdulillah yang kedua dikasih cewek. Itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta dengan penuh keyakinan, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bersabda, malam ya Allah Ta'ala ya alaihi. Barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah janji akan memurkainya. Suruh minta aja nggak mau, sombong betul. Seolah-olah dia sudah tidak butuh sama Tuhan. Dia bisa ngatur nafasnya sendiri, dia bisa ngatur detak jantungnya sendiri, dia bisa ngatur getaran lisan, getaran bibirnya. Ketika dia kena stroke baru tahu rasa, kelihatan lemahnya. Nah itu kita berdoa ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehat bahagia dunia dan akhirat. Bagi yang kerja jauh, semoga dekat segera ya, jadi di Humbis. Ada pertanyaan ini dari Mas Isna. Bagaimana posisi tangan yang benar saat berdoa? Ya, posisi tangan yang benar saat berdoa ya ditengadahkan kepada Allah. Ya, posisinya itu ada 3 sebelumnya dikatakan kemarin sama Gus Dewa. Cuman kalau untuk doa yang biasa ya doa seperti kecuali doa-doanya mau betul-betul sangat mepet, doa betul-betul genting ya, diangkat ke atas. Sampai ada riwayat mengatakan Rasulullah sampai kelihatan putihnya ketiak. Jadi ketika berdoa sampai kelihatan putihnya ketiak, saking gentingnya karena minta doa turun hujan. Intinya belum turun tangannya Rasul, hujan sudah beres. Ya kalau kita untuk doa keseharian ya kita tangannya ya cukup seperti ini. Jangan ketinggian, nanti kasihan kalau belum mandi, apalagi habis asar ya biasanya agak kejut-kejut ya. Itu. Kita kembalikan ke Mas Roni.